Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, jamaah Majelis Ta'lim Masjid Asy-Syifa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat dipertemukan kembali di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ada dalam curahan rahmat, berkah serta lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur bahwa pada hari ini khususnya bangsa Indonesia kita telah memiliki pemimpin yang baru, ya, presiden yang baru. Kita doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, ya. Dan kita doakan para pemimpin kita ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada panutan agung junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita dalam menyambut kepemimpinan yang baru. Nah, dalam hubungan ini saya teringat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis itu, as-sam'u wa ta'atu, wajib atas kamu sekalian untuk mendengarkan dan mentaati. Bima ahabba wa kariha, pada perkara yang disukai dan tidak disukai. Jadi mungkin saja pemimpin yang terpilih itu mungkin semula dacena abdi mah teu milih eta. Itu ya. Mungkin saja mereka yang terpilih itu bukan pilihan kita, gitu ya. Tapi pilihan sebagian besar masyarakat kita. Nah, apapun hasilnya, petunjuk Islam mengatakan diantaranya itu as-sam'u wa ta'ah, wajib kita mendengarkan dan mentaati. Ya, baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Malam yu'mar bima'siyatin, selama tidak memerintah kepada maksiat. Dalam hal ini tidak memerintah kepada maksiat dalam arti yang bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yu'mar bimaksiatin. Fa in amara bimaksiatin, jika terbukti ternyata memerintahkan kepada kemaksiatan, pada sam'a wala ta'ah, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan mentaati. Itu secara umum, ya, yang dijadikan sebagai satu panduan. Karena itu maka kewajiban kita pertama selain mendengarkan dan mentaati, juga kita
dukung dan kita doakan. Ya, kita semua doakan. Semoga pemimpin kita itu sekali lagi diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dengar kemarin dari pidatonya, ya, Pak Haji ada mungkin? Alhamdulillah saya mendengarkan dari awal. Wih, luar biasa, pidatonya luar biasa. Eta nu abdi kaget mah apal sadayana tah tamu-tamu ditalar. Ya. Nah, jadi secara garis besar itu apa yang disampaikan itu insya Allah sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi pada akhirnya seorang pemimpin itu integritasnya itu dilihat pada akhirnya dari keberpihakan dalam kebijakannya. Keberpihakannya kepada siapa? Apakah kepada masyarakat banyak atau kepada kelompok tertentu? Sebab ketika keberpihakannya kepada kelompok tertentu dan mengorbankan kebijakan kemaslahatan umum, kepentingan rakyat banyak, maka mereka disebut sebagai orang yang dolim. Lihat surat Al-An'am ayat 52. Bahkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu kan selain sebagai pemimpin agama, pemimpin spiritual, sebagai nabi dan rasul, juga beliau itu adalah pemimpin negara. Maka suatu saat beliau juga sempat hampir terpengaruh oleh godaan-godaan pihak-pihak tertentu. Tapi karena beliau dibimbing dengan wahyu Allah, maka kemudian ketika itu Allah membimbingnya. Salah satunya yaitu di Al-Quran surat Al-An'am ayat 52 dan surat Al-Kahfi ayat 28. Mungkin biasa diuningan di bumi. Yaitu firman Allah yang berbunyi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Itu ayat langsung hitobnya, sasarannya petunjuk dari Allah, pengarahan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Allah ka Kangjeng Nabi, wasbil nafsaka, sabarkan dirimu ma'al ladzina yad'una rabbahum, agar selalu bersama-sama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka. Walaupun mungkin secara ekonomi kurang beruntung, secara sosial juga kurang beruntung, tapi karena mereka selalu dekat dengan Allah, selalu berdoa kepada Allah, maka itu yang harus diadvokasi oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi, yaitu orang selalu berdoa setiap pagi dan petang. Nah, ini juga menjadi dalil bahwa di antara doa yang paling otentik, dzikir doa yang paling otentik yang dituntunkan oleh Al-Quran dan juga oleh junjungan kita, yaitu doa setiap pagi dan petang. Doa setiap pagi dan petang. Jadi kalau setiap ba'da subuh, Bapak dan Ibu berdoa secara lebih khusus, dan juga setiap maghrib sampai isya, nah itu antara lain ayatnya. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu. Dan mereka, orang-orang yang berdoanya itu tidak ada kepentingan yang lain. Kepentingannya adalah kecuali mereka ingin, apa ya, kalau bahasa vulgarnya, mereka itu hanya ingin mencari muka di hadapan Allah.
yuriduna wajha. Mereka hanya ingin mencari muka di hadapan Allah, bukan mencari muka di hadapan manusia, bukan mencari muka kepada selain Allah. Yuriduna wajha. Wala ta'du ainaka. Janganlah engkau palingkan matamu wahai Nabi dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Karena engkau mengharapkan perhiasan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbah. Jangan engkau taat kepada orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya an dzikrina, dari mengingat kami. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Karena orang yang dilalaikan hatinya dari mengingat Allah, betapapun mungkin karyanya itu begitu nampak hebat, megah, tapi hakikatnya dalam pandangan Allah itu wakana amruhu puruto. Urusannya itu adalah puruto. Purutan. Urusannya adalah urusan perut. Urusan perut katanya. Puruto itu ada yang menjelaskan, itu yang dimaksud puruto itu seperti kalau kita lihat ini pohon, daun pohon itu yang jatuh ke tanah yang sudah kering, kalakai. Itu. Kalakai. Kinten-kinten pami kalakai biasa dianggon-anggon. Itu paling dikumpulkan, paling banter janten gemuk pengintennya masih untung. Itu. Tapi kalau puruto itu jauh lebih sia-sia dari itu. Itu salah satu makna dari puruto. Baik, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin melanjutkan pembicaraan kita bulan yang lalu. Kita ingin mulai mengenal, mendekati ajaran Islam dengan satu pendekatan, kalau kami menyebutnya namanya pendekatan ihsani. Mohon maaf, saya kebetulan salah seorang aktivis mubalik di lingkungan Muhammadiyah. Di lingkungan Muhammadiyah itu ada 3 madkhal, 3 pintu masuk, 3 pendekatan untuk mempelajari Islam. Pertama kami menyebut namanya pendekatan, disebut namanya bayani. Bayani itu yaitu memahami Islam secara tekstual. Jadi teks-teks Al-Quran, Al-Hadis, itu dipahami sebaik mungkin secara tekstual. Kalau meminjam istilah bahasa santri, namanya dilogat. Kami di santri mah aya bahasa ngalogat. Pendekatan lugawi. Jadi dipahami teks itu menurut pendekatan kebahasaan. Yang kedua kami menyebut namanya pendekatan burhani. Burhani. Yaitu memahami Islam dengan mengoptimalkan potensi pikir, akal. Sebab ketika akal kita tidak dipergunakan semaksimal mungkin untuk memahami ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti di akhirat termasuk digugat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat surat Al-Mulk ayat 10 kalau tidak salah. Salah satu penyesalan penduduk ahli neraka itu adalah apa? Lau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya dulu selama kami hidup di dunia mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan mau menggunakan akal, ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya pada hari ini kami tidak akan berada di dalam neraka sa'ir. Na'udzubillahi min. Nah, maka disinilah pendekatan yang kedua artinya menggunakan pendekatan burhani, yaitu mengoptimalkan potensi pikir, akal. Nah, dari situ
maka kalau para ulama itu mereka yang mengoptimalkan kemampuan potensi akalnya itu, yaitu melakukan apa yang disebut namanya ijtihad. Nah, itu kalau para ulama itu. Dan kalau untuk kita yang sangat terbatas, paling tidak dengan mengoptimalkan potensi akal tadi, maka kita dapat memahami ajaran Islam selain secara tekstual, juga secara kontekstual. Itu kami menyebut namanya. Dan yang ketiga adalah pendekatan, namanya pendekatan irfani. Kami menyebut namanya irfan, kearifan. Tapi belakangan diperhalus lagi, yaitu dengan istilahnya pendekatan ihsani. Ihsani. Nah, istilah ihsani ini diambil antara lain dari salah satu hadis yang sangat masyhur, ya. Hadis yang menjelaskan tentang dialog malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril bertanya tentang 3 persoalan dasar dalam Islam. Pertama, bertanya tentang ma huwal iman. Yang kedua, ma huwal Islam. Dan yang ketiga, ma huwal ihsan. Nah, lalu dijawab oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallaha. Engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Dia. Ini kalau dalam penjelasan. Itu ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu kalau dalam syarah Dalilul Falihin, itu dijelaskan yang dimaksud dengan anta'budallaha itu engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Dia. Itu disebut namanya mukasyafah. Mukasyafah. Fa illam takun tarahu, jika engkau belum mampu merasa, dalam tanda petik melihat Dia, fa innahu yaraka, sesungguhnya Dia, Allah, setiap saat, setiap tempat, setiap waktu selalu melihat engkau. Ini disebut namanya muraqabah. Muraqabah. Bagaimana suasana batin kita, suasana diri kita itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ihsani inilah maka kemudian lahirlah kajian-kajian keislaman yang lebih menekankan pada nuansa, disebut namanya nuansa spiritual. Kalau sebagian ulama ada yang menyebut namanya mempelajari tentang tasawuf. Tasawuf. Nah, belakangan ini saya sedang agak intens ya mempelajari tentang salah satu kitab tasawuf yang disusun oleh seorang ulama yang sangat masyhur di dunia Islam, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama kitabnya adalah Al-Hikam. Nah, beliau dari kesimpulan butir-butir mutiara hikmahnya itu, di situ ada satu hal yang penting untuk disampaikan. Itu ada 7 macam. Ada 7 macam panduan lah ya. Itu ada 7 macam patokan yang bisa kita jadikan sebagai anutan ketika kita hendak memasuki dunia spiritual. Ada 7 panduan. Yang pertama, tidak dianjurkan kepada para murid untuk meninggalkan kehidupan dunia. Tidak menanggalkan profesi dunia mereka. Dalam pandangannya, apapun tentang dunia, semisal pakaian, makanan, kendaraan yang pantas dan sederhana, akan menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi wasilah atau jalan untuk mengenal rahmatnya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita belajar tentang spiritualitas, bukan berarti kita lalu meninggalkan dunia kita. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mengabaikan penerapan syariat Islam.
tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Ya, karena ketika kita belajar tentang dunia hakikat, pasti harus disertai dengan syariat. Syekh Ibnu Athaillah adalah sufi yang hampir sejalan dengan Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, yakni kehidupan sufi yang berlandaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah, ini yang kedua. Yang ketiga, zuhud bukan berarti menjauhkan diri dari dunia. Karena hakikat zuhud sebenarnya adalah mengosongkan hati selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan zuhud itu kita melatihkan diri agar di dalam hati kita itu tidak hadir yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hakikat dari zuhud. Dunia yang dibenci para sufi adalah dunia yang melengahkan dan memperbudak manusia. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak ada halangan bagi para penempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala. Tiada halangan bagi siapapun yang berjuang untuk makrifat kepadanya, untuk menjadi orang yang kaya raya, asalkan hatinya tidak terikat kepada harta yang diamanahkan Allah Ta'ala kepadanya. Jadi justru kalau kita lihat para sahabat Rasulullah SAW, beliau-beliau itu adalah orang-orang kaya. Ya. Sahabat Abu Bakar adalah orang yang kaya. Sahabat Umar adalah orang yang kaya. Terlebih lagi kalau sahabat Utsman bin Affan. Tapi beliau-beliau adalah orang-orang sufi sejati. Jadi ini yang keempat, tidak ada halangan bagi para penempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala. Tiada halangan bagi siapapun yang berjuang untuk makrifat kepadanya, untuk menjadi orang yang kaya raya, asalkan hatinya tidak terikat kepada harta yang diamanahkan Allah Ta'ala kepadanya. Itu kalau celotehan guru kami sering mengatakan begini gitu. Wios bengharge bari ikhlas. Gitu. Gitu pada KM itu. Sawios urang bengharge bari ikhlas. Sawios urang janten pejabat oke bari ikhlas. Gitu. Artinya semua itu tidak menjadi halangan. Jadi ini diantaranya. Yang kelima, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat. Berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami hamba Allah. Yang dialami hamba Allah yang sedang sibuk dengan urusan dunia. Dan kemestian untuk terus menghamba hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Seorang penempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala selalu punya tugas sosial dan senantiasa bersabar dalam menjalankan tugasnya. Jadi begini, nanti ada satu mutiara yang sangat indah dari Ibnu Athaillah itu. Ada yang disebut namanya dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari dua makom. Ada yang disebut namanya makom asbab, ada yang disebut namanya makom tajrid. Kapan kita harus menerima penempatan Allah di makom asbab, dan kapan kita harus menerima penempatan Allah di makom tajrid. Makom asbab itu yaitu makom ketika kita dituntun oleh Allah untuk bergelut dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi mereka yang memang dipercaya dalam kehidupan ekonomi misalnya, maka biarlah tetap bergumul di situ. Walaupun mungkin dari segi usia itu seharusnya sudah harus pensiun misalnya Pak Haji gitu ya. Itu saya ada kawan saya itu beliau itu dari sisi usia itu sudah melewati masa pensiun. Sudah di atas 70. Sudah hampir 74. 75 ya. Tapi beliau rupa-rupanya masih dipercaya oleh Allah untuk ditempatkan di dunia asbab.
Nah, salah satunya ciri bahwa Allah ridho dengan penempatan dirinya di dunia asbab, ketika dia berikhtiar itu selalu, kalau istilah orang, saya mengambil istilah orang Cina itu namanya selalu hoki, wajib. Nah, itu ya. Selalu beruntung. Tapi keterlibatannya ya di dalam dunia itu justru menjadi jembatan agar ia bisa membantu banyak orang. Menjadi jembatan untuk bisa membantu banyak orang yang mungkin masih kurang kemampuannya untuk punya akses ke dalam dunia. Itu saya lihat beliau luar biasa. Itu punya apa yang namanya anak yatim, ya, di bawah asuhannya itu tak berapa ratus. Kemudian juga itu dalam setiap bulan itu menyantuni sekian banyak fakir miskin. Nah, ternyata di situ berarti ia masih diizinkan oleh Allah untuk tetap berada di dunia asbab, di makom asbab, tanpa harus melupakan melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rata-rata memang orang-orang yang seperti itu luar biasa. Meskipun begitu sibuk dengan dunia asbabnya, tapi Masya Allah, ketaatannya kepada Allah juga sangat luar biasa. Saya kadang-kadang malu ya ketika bersama-sama beliau. Yang namanya sholat berjamaahnya itu, itu wah membuat kita iri lah gitu ya. Kurang masuk kadang-kadang dengan alasan tapi kalau beliau sudah menentukan harus di titik ini berjamaah, sudah beliau berjamaah. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ya. Kemudian makom yang kedua disebut namanya at-tajrid. Ada saatnya di mana kita ditempatkan oleh Allah di satu makom namanya at-tajrid. Tajrid itu apa? Mengurangi pergumulan kita, pergulatan kita dengan dunia keseharian. Jadi kita lebih banyak mengkhususkan diri kita untuk banyak berasik masuk, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pernah dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjelang menerima tugas beliau sebagai Rasul Allah. Jadi pada saat itu kan beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan dunianya, kadang-kadang bertahanus selama 3 hari, ya. Itu sampai dibekali oleh Siti Khadijah, kemudian sambil naik ke satu bukit namanya Jabal Nur. Kemudian di situ beliau berkontemplasi. Dan apa yang dilakukan dalam riwayat hadis Siti Aisyah, apa yang dilakukan oleh Nabi di tempat itu tidak lain kecuali melakukan totalitas dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti kita akan lebih kenali. Ini disebut namanya makom tajrid, ya. Makom tajrid. Nah, jadi ada 7 panduan tadi yang dapat kita jadikan sebagai acuan. Kemudian bahwa yang kelima, berusaha merespon apa yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami hamba Allah yang sedang sibuk dengan urusan dunia dan kemestian untuk terus menghamba hanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Seorang penempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala selalu punya tugas sosial dan senantiasa bersabar dalam menjalankan tugasnya. Kemudian ke-6, tasawuf adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala. Latihan-latihan jiwa ini mempunyai bentuk berakhlak dengan akhlak Allah Ta'ala, senantiasa melaksanakan perintahnya, dapat menguasai hawa nafsu dan berupaya selalu bersamanya secara sungguh-sungguh dalam kondisi dan tempat apapun. Itu yang ke-6. Kemudian yang terakhir, yang ke-7, berkenaan dengan ma'rifat kepadanya,
Ibnu Athaillah berpendapat bahwa makrifat adalah benar, merupakan tujuan dari tasawuf dan dapat diperoleh dengan dua cara. Yang pertama disebut namanya mawahib. Mawahib ya, atau ada yang menyebut namanya ilmul mauhibah. Artinya apa? Allah Ta'ala memberikan kepada siapa saja hambanya tanpa usahanya. Jadi itu semata-mata hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia memilihnya, yakni Allah memilihnya dan semata-mata pilihannya saja. Kepada siapa anugerah makrifat diberikannya. Itu yang pertama, disebut namanya mawahib atau mauhibah. Dan yang kedua disebut namanya makasib, yakni makrifat yang berhasil diraih atas kerja keras seseorang melalui riyadhah, melalui latihan. Riyadhah, dzikir, wudu, puasa sunnah, sholat sunnah, dan amal soleh yang lainnya. Ini salah satunya seperti yang digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu bina, dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kebenaran di jalanku, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan menuntun mereka ke jalan kami. Ini disebut namanya mujahadah. Mujahadah. Jadi kalau mau hibah itu yang sudah pasti seperti yang diberikan kepada siapa? Kepada para nabi, kepada para rasul. Itu mau hibah. Eta matos tangtos mau hibah. Karena itu maka di ayat itu dikatakan mungkin hasilnya bisa mendekati, ya. Walladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh mencari kebenaran di jalanku, maka sungguh kami pasti akan menuntun mereka ke jalan-jalan kami. Kemudian ayat itu diikat dengan satu pernyataan, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti akan selalu bersama-sama dengan orang-orang muhsin, orang-orang ihsan. Nah, para ulama menjelaskan itu yang dimaksud dengan wa innallaha lama'al muhsinin dalam bahasa tauhid, dalam bahasa akidah, itulah yang disebut namanya ismah. Ismah. Jalmina disebut maksum, ya, maksum, ya. Orang yang diberi ismah disebut namanya maksum. Upami para nabi, para rasul wajib itu dimaksum. Artinya menurut keyakinan akidah kita, kalau tidak dimaksum maka mereka bukan nabi. Ya. Jadi namina nabi, mah rasul mah pasti dimaksum. Tapi bagi kita yang selain nabi, kita tidak wajib dimaksum. Hanya kita wajib mengupayakannya. Wajib memperjuangkannya. Nah, upaya memperjuangkannya itulah yang disebut namanya mujahadah. Para ulama ahli tauhid dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebut, jadi kalau selain Nabi bukan wajib memilikinya, tapi wajibun muktasabah. Wajib mengkasabkannya, wajib mengikhtiarkannya, wajib memperjuangkannya. Adapun hasilnya tentu tergantung kepada sampai sejauh mana keseriusan kita dalam memperjuangkannya. Nah, itulah kira-kira gambarannya bahwa betul ma'rifatullah itu merupakan tujuan dari riyadhah spiritual, ya. Dan dalam kaitan ini ada dua cara Allah memberikan kepada manusia. Ada yang dihadiahkan mau hibah,
diberikan secara langsung, itu semata-mata karena pilihan Allah. Dan yang kedua, ada yang diberi tapi sesudah dia mengkasabkannya, mengikhtiarkannya. Inilah yang digambarkan sebagai mujahadah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita penting untuk mulai mendekati dunia hakikat ini? Karena suasana kehidupan kita pada hari ini, ketika kita dihadapkan pada atmosfer kehidupan dunia yang penuh dengan persaingan, maka salah satu terapi ajaran agama yang harus kita latihkan dengan sungguh-sungguh adalah bagaimana kita memperkaya suasana batin kita. Ya, suasana batin kita. Dan Al-Quran, Rasulullah SAW memberikan sebuah terapi kepada kita, yaitu diantaranya supaya kita memperbanyak zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah itu akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga kita dikaruniai menjadi muslim yang baik, ya. Dan kita berharap kapanpun kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.